Sejarah bangsa Indonesia menyimpan banyak luka. Di balik heroisme ulama, santri dan rakyat pribumi melawan kolonialisme Belanda, ada kisah lain yang jarang diungkap, jejak pengkhianatan klan Ba'alwi. Badai ini bermula dari penelitian ilmiah KH Imaduddin Usman Al-Bantani pada November 2022 berjudul Habib Bukan Cucu Nabi. Kajian ini mengguncang keyakinan lama. Apakah benar klan Ba'alwi keturunan Nabi Muhammad SAW? Awalnya, isu ini hanya perbincangan terbatas. Namun pada Maret 2023, badai besar meledak ketika Gus Fuad Pleret diserang setelah mengkritik klaim nasabah Alwi. Dari titik inilah tabir panjang pengkhianatan dan manipulasi sejarah mulai terbuka. Pola pertama, diam di tengah perjuangan bersekutu dengan penjajah. Ketika rakyat mengorbankan darah dan nyawa melawan Belanda, sebagian klan Ba'alwi justru mengambil posisi aman, bahkan menguntungkan diri. Batavia abad 18-19, mereka diangkat Belanda sebagai kapiten Arab, jadi perantara dagang, bahkan menerima gaji dari kolonial. Sumbernya, Wali Songo bangkit, Habib Ba'abut sang pengkhianat. Perang di Ponorogo 1825-1830. Ibrahim Ba'abut tercatat membantu Belanda hingga Pangeran Diponegoro ditangkap. Profesor Peter Carey, sejarawan Oxford, menegaskan pengkhianatan internal mempercepat kekalahan Diponegoro, termasuk dari kalangan Arab perantara kolonial. Geger Cilegon 1888. Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi asal Ba'alwi, mengeluarkan fatwa menolak jihad Banten. Dalam Manhajul Istiqoah, ia menyebut perlawanan itu batil. Fatwa ini memberi legitimasi Belanda menumpas rakyat. Sumbernya, Wali Songo bangkit, pengkhianatan Habib Usman bin Yahya. Perang Aceh 1878, Habib Abdurrahman El-Zahir menyerah dan menerima 10.000 gulden per bulan, bahkan membantu Belanda menyusun strategi menaklukkan Aceh. Perang Banjar 1864, Syarif Hamid Al-Idrus membantu Belanda menangkap pejuang Demang Leman. Sang pahlawan akhirnya digantung, kepalanya dipenggal dan dibawa ke Museum Leiden. Semua ini menunjukkan pola jelas. Saat bangsa berjuang, mereka memilih diam, bersekutu, bahkan mengkhianati. Pola kedua, membungkam kritik dengan kekerasan. Kasus Gus Fuad Pleret 2023. Usai mengkritik nasabah Ba'alwi, ia dianiaya. Tak ada tokoh Ba'alwi yang mengecam. Kasus KH Imaduddin Al-Bantani. Penelitiannya dicap hoaks tanpa bantahan ilmiah. Yang terjadi justru serangan personal dan upaya pembungkaman. Alih-alih menghadirkan dalil akademik, mereka memilih kekerasan dan propaganda. Pola ketiga, loyalitas yang dipertanyakan. Ketika bangsa ini merebut kemerdekaan, para ulama pesantren, santri dan tokoh nasionalis berada di garis depan. Tapi apakah ada kontribusi signifikan dari klan Ba'alwi? Catatan sejarah tidak menunjukkannya. Sebaliknya, muncul klaim-klaim palsu mengaitkan tokoh perjuangan seperti Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol dengan Ba'alwi. Padahal Profesor Peter Carey menegaskan, perjuangan Diponegoro lahir dari jaringan ulama pesantren Jawa dan rakyat pribumi, bukan dari jaringan Arab perantara kolonial. Kesimpulan kritis, dari bukti sejarah tampak 3 pola konsisten.